Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam mugi tansah kalipaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, sinaosa tiyang menika, sinaosa istri Fir'aun menika hidup dikala Fir'aun menyatakan diri sebagai Tuhan." Kemusyrikan yang maha besar, kemusyrikan yang besar luar biasa. Nabi SAW lantas bersabda, paling mulianya wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi dan juga di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa di antara contoh wanita-wanita calon penghuni surga, kan bahwa Rasulullah menyebutkan ada 4 orang. Ada 4 orang ahli surga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah Khadijah. Khadijah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini untuk sholat jamaah, senadyan hujan, orang rasake hujan rapopo bismillah. Itu kenapa? Karena memang niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, Asia sudah begitu, dipanaske di tengah gurun, disiksa dan seterusnya, tidak terasa luar biasa. Bahkan dia bersalah. Mengapa? Dia tetap mempertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang iman kepada Allah yang luar biasa kekuatannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu contoh dari perempuan yang nanti calon penghuni surga. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir, surga itu bisa diraih dengan semangat kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicontohkan juga di sana ada Khadijah. Khadijah itu adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan ketegaran Khadijah itu luar biasa. Bahkan Jibril ketika itu orang mau sekedar menang buatan ngikam Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu Nabi Muhammad keadaannya takut luar biasa. Sehingga ketika pulang dari Gua Hira sampai di rumah dihibur oleh istrinya. Ora apa-apa. Tenang wae, diselimuti oleh istrinya, dihibur oleh istrinya luar biasa. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah butuh ragat, butuh biaya, pokoknya istrinya membiayai luar biasa. Saben napa-napa selalu istrinya Khadijah ini mendampingi Rasulullah, menghibur Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau suami itu dalam keadaan gundah gulana dihibur, alah ora apa-apa. Saiki nandur rugi ora apa-apa, sesuk nandur neh. Muga-muga sesuk itu gantine sing luwih apik, dihibur. Kalau suami ada masalah pulang kerja, ada masalah ketok kok bersungut-sungut, ketok bermuka masam, ketok emosi, maka kesempatan istri untuk bisa ngeyem-ngeyem. Gawe kewe gak anget. Yes, diomongi jane ning apa, Pak? Nyong wedang sik. Bar wedang wis butuh apa? Godhoke bakmi apa? Godhoke telo. Nggih. Niku napa gen marahi ayem atine luar biasa. Maka ini adalah dicontohkan oleh Khadijah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senadyan iki Khadijah itu umurnya sudah tua Bapak dan Ibu. Ning ben disebut jenenge Khadijah, Aisyah cemburu luar biasa. Ngopo to Nabi sing disebut kok Khadijah wae. Kok aku ki jarang-jarang disebut. Kenapa? Karena Khadijah itu luar biasa. Tuanya luar biasa. Keturunan Rasulullah itu juga lahir dari Siti
Khadijah. Kemudian Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia adalah ahli surga? Karena disebutkan Fatimah itu adalah istri yang sederhana. Istri yang tidak pernah menuntut kepada suaminya yang melebihi kekuatan suami. Beliau berpesan, gampangnya bahasa bebasnya awak dhewe Mas, masak aku nek kira-kira ora enak, aku sabeten. Elok to yo. Nek kira-kira panganan masakan hari ini ora enak, ora marake sampean mangan enak, tak cepahi ceten gebuken. Ning kira-kira Ali bin Abi Thalib nggih nglakoni mboten niku gebuk. Ora luar biasa. Nek kok wani awake dhewe nyapi ngono kuwi. Ora enak, wis kotor. Tapi napa? Ini salah satu bentuk sifat nggih Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing memang luar biasa ketaatannya kepada suami. Sangke luar biasa. Ora tahu nuntut napa-napa lho niku. Dan saya disuni pembantu mesti ya seneng wong bantu ning gone anake Nabi. Ning jawabane Nabi luar biasa. Ora entuk coba. Arep golek pembantu ora entuk wis pakaian cucian dhewe. Justru dari situlah kamu akan menjadi istri yang akan mengantarkan kamu ke surga. Keturunannya adalah beliau adalah masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka itu adalah keturunan yang luar biasa. Nah, maka ini adalah salah satu contoh dari beberapa orang yang memang diceritakan di Al-Quran, dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon-calon penghuni surga. Maka mari kita mencontoh, mulai dari kekuatan keimanan Asiyah. Bagaimana dia mempertahankan keimanan di tengah suasana orang-orang yang percaya dan hanya menyembah kepada Fir'aun. Apa-apa awake dhewe keturutan. Wis pangan ora kurang, kendaraan ya ora kurang, papan omah magrong-magrong, kendaraan kinclong. Wis. Piye apa-apa kecukupan. Siji syarate, rasa nyembah Gusti Allah. Nyembah aku atau nyembah kepada sesuatu. Nah, ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada keimanan kita yang hidup pada masa globalisasi ini, masa yang luar biasa ini. Maka ini juga bagian dari apa ya awake dhewe wis pantes ora nek kita memang bercita-cita seperti itu, nek awake dhewe masih seperti itu. Maka ini menjadi contoh bagi kita sekalian betapa luar biasanya Khadijah itu sabar luar biasa, Fatimah itu juga sabar luar biasa. Mereka hidup dalam kesederhanaan meskipun hidup dalam kecukupan. Nah, godaane awake dhewe niku salah satunya siji repot. Pas repot gawean, salatnya kadang-kadang ora patek kesae. Sik to iki nggur karek ngentekke nggur karek sithik. Karek sithik engko sik to iki nggur karek nguruki. Sik to iki nggur karek ngrapekke ngerti-ngerti mulai kewengen ora uman salat asar. Nah, maka mari kita hati-hati, itu termasuk godaan. Seterusnya itu adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat napa boten. Nah, maka mari hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sedikit ini mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi iman kita niki tetap kuat tertancap di dada sampai dengan akhir hayat kita. Nah, yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya, sehingga kita semangat dalam ibadah, juga semangat bekerja, juga semangat untuk mendidik anak turun kita, sehingga keturunan kita nanti itu menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Semoga bermanfaat dan banyak salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.